Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, mmm, saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Nah, apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Sistem operasi bertindak sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer dan memungkinkan perangkat keras dan perangkat lunak bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas. Jadi sistem operasi itu adalah sistem perangkat lunak, sistem perangkat lunak yang mengelola perangkat keras yang memungkinkan mereka itu untuk bekerja sama eh, terhubung antara pengguna dan perangkat keras komputer. Jadi dalam 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 misalkan komputer atau PC itu di dalamnya ya hardware dan juga software. Nah, ada softwarenya ini bisa disebut sebagai sistem operasinya. Nah, seperti itu. Next, kemudian jenis-jenis sistem operasi itu jenis-jenis sistem operasi ada 4. Yang pertama, sistem operasi standalone. Sistem operasi standalone itu apa sih? Jadi sistem operasi standalone itu sistem yang berjalan sendiri dan dia bisa dijalankan dengan multi user. Sorry. Nah, sistem operasi standalone itu ya jenis sistem operasi yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada sistem atau jaringan lain. Contoh umumnya itu adalah Windows, macOS, dan berbagai distribusi Linux lainnya. Dan juga di sistem operasi standalone ini, dia memiliki semua fitur yang diperlukan untuk menjalankan perangkat keras dan perangkat lunak pada sebuah komputer. Jadi, dia itu ya tidak memerlukan eh, sistem lain atau tidak bergantung dengan sistem lain ya karena dia sudah memiliki semua fitur yang diperlukan perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Gitu. Dan juga yang kedua itu eh, ada sistem operasi Live CD. Apa itu sistem operasi Live CD? Sistem operasi Live CD itu sistem operasi yang dapat dijalankan langsung dari CD atau DVD. Jadi di sistem operasi Live CD ini dia memerlukan eh, bantuan yang namanya CD. Ya, CD atau DVD atau bahkan USB mungkin USB flash drive. Jadi dia tuh tanpa menginstal apapun hanya menggunakan bantuan dari CD saja. Tuh contohnya ya bisa dilihat seperti CD Ubuntu kah, CD
open source, dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem operasi embedded. Apa itu sistem operasi embedded? Nah, sistem operasi embedded itu sistem yang tertanam jenisnya. Jadi dia tuh sistem yang tertanam yang dirancang khusus untuk menjalankan tugas tertentu dalam sebuah perangkat. Ya, berbeda dengan sistem operasi pada komputer pribadi yang bersifat umum, seperti Windows atau macOS. Jadi sistem operasi embedded ini lebih spesifik dan dioptimalkan untuk perangkat yang mereka jalankan. Contoh sistem operasi embedded ini ada FreeRTOS atau yaitu salah satu sistem operasi real time yang paling banyak digunakan. Kemudian Linux, ada juga Linux kernel, yaitu versi khusus Linux yang sering digunakan dalam perangkat embedded. Kemudian ada sistem operasi jaringan. Nah, sistem operasi jaringan ini sistem operasi jenis sistem operasi yang dirancang untuk mendukung operasi jaringan komputer yang dapat diinstal pada perangkat jaringan seperti router, server, hosting, atau perangkat lain yang berfungsi melayani transaksi data antar komputer dalam satu jaringan atau dengan komputer lain yang berada di luar jaringan tersebut. Ya, contoh dari sistem operasi ini eh, seperti Microsoft Windows, NT, dan juga di Linux-nya itu ada Debian, Ubuntu, Red Hat, dan lain sebagainya. Jadi yang akan kita fokuskan di pembelajaran saat ini adalah di bagian sistem operasi jaringan. Nanti kita akan menjelaskan lebih detail lagi tentang sistem operasi jaringan. Seperti itu. Jadi singkatnya sistem operasi jaringan ini jenis operasi yang dirancang untuk mendukung operasi jaringan komputer baik, dan juga dia dapat diinstal di dalam komputernya langsung. Nah, kemudian ada Linux. Apa itu Linux? Linux itu sebuah kernel yang gratis yang berbasis open source, yang artinya dia terbuka, dapat diakses oleh semua orang, dapat digunakan oleh semua orang, yang dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Nah, Linux menjadi dasar bagi berbagai distribusi sistem operasi yang mencakup perangkat lunak tambahan seperti utilitas, sistem aplikasi, dan antarmuka pengguna. Selain digunakan untuk mengoperasikan komputer, Linux juga dibutuhkan untuk mengoperasi server atau aplikasi. Ia digunakan secara luas pada berbagai platform, termasuk server, desktop, laptop, dan perangkat mobile, serta menjadi dasar sistem operasi Android. Nah, jadi Linux itu sebuah kernel, yaitu ya bukan juga sebagai sistem operasi, tapi dia sebuah kernel, yang mana kernel itu artinya penghubung antara perangkat lunak dan perangkat keras. Jadi kernel itu ya adalah sebuah inti sistem operasi yang berfungsi sebagai penghubung perangkat keras ya dan perangkat lunak yang berjalan di atasnya. Kemudian ada kernel Linux. Nah, kernel Linux seperti tadi penjelasannya yaitu inti dari sistem operasi Linux yang bertanggung jawab
atas manajemen sumber daya perangkat keras, seperti memori, CPU, dan perangkat input atau output. Kernel Linux merupakan inti dari sistem operasi Linux yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak komputer, seperti tadi. Nah, eh, jika kita menggunakan Linux itu pasti eh, akan di jadi di dalam ketika kita ingin membuat Linux atau membuat Linux itu akan eh, kita bisa request memorinya, CPU-nya, dan RAM-nya dan lain sebagainya seperti yang ada persis dalam eh, komputer ini. Nah, fungsi utama kernel Linux itu untuk manajemen memori, manajemen prosesor, manajemen perangkat keras, manajemen sistem file, dan juga keamanan. Apa itu open source? Open source ini maksudnya kode sumbernya dapat diakses maksudnya, dan dimodifikasi oleh siapapun, sehingga pengembang dan seluruh dunia dapat memodifikasi, menyesuaikan, atau mengoptimalkannya sesuai kebutuhan. Jadi open source ini dia dalam artian itu terbuka oleh semua orang, dapat diakses dan bisa dikembangkan oleh siapa saja, ya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, hmm, kita membahas GUI dan CLI. GUI atau Graphical User Interface dan CLI atau Command Line Interface adalah dua jenis antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem operasi atau perangkat lunak. Nah, yang dua-duanya ini sama jenis antarmuka yang untuk berinteraksi antara pengguna dengan sistem operasi. Yang membedakan GUI dan CLI itu adalah eh, basis atau tampilannya saja yang berbeda. Nah, kalau GUI itu antarmuka yang berbasis grafis yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem melalui elemen visual seperti icon, jendela, tombol, dan menu. Contohnya itu Windows, macOS, dan kalau misalkan kita menggunakan Linux itu contohnya ada pada contoh kecilnya ada pada di Ubuntu desktop. Nah, jadi GUI ini tampilannya itu sama seperti Windows. Ada ikonnya, ada kursornya. Nah, sedangkan di CLI itu berupa antarmuka berbasis teks yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem melalui perintah yang diketikkan. Pengguna memasukkan perintah langsung ke terminal atau command prompt yang memerlukan pengetahuan tentang sintaks perintah. Contohnya itu seperti kalau misalkan di Linux itu contoh kecilnya ada pada di Ubuntu server. Jadi dia tak hanya tampilan layar hitam putih dan kita hanya perlu memasukkan eh, komen atau perintah untuk menjalankan apa saja yang kita inginkan, misalkan mendownload atau lain-lain sebagainya. Contoh lainnya ada di Windows. Di Windows juga ada yang namanya command prompt. Dia juga berbasis teks sama hitam putih, dan juga jika menggunakan macOS ada di eh, fitur Mac Terminal. Kemudian ada Linux Distribution. Linux distro atau bisa disebut singkatnya distro Linux
yaitu versi sistem operasi Linux yang terdiri dari kernel Linux dan perangkat lunak lainnya seperti utilitas, aplikasi, dan manajer paket yang dikemas bersama untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Setiap distribusi memiliki karakteristik unik dan sering dirancang untuk audiens atau tujuan tertentu. Eh, ya, singkatnya distro Linux itu ya versi sistem operasi Linux. Kayak misalkan ada di Linux itu ada Debian, ada Red Hat, ada OpenSUSE, ada em, Fedora mungkin. Ya, kita mengambil contoh dari Debian. Dari Debian ini, dari turunannya Debian ini identik dengan package message apt atau apt-get dan format lainnya. Sedangkan di Red Hat dan turunannya itu identik dengan package message yaitu yum, DNF dan format lainnya. Next, ada fleksibilitas Linux. Fleksibilitas Linux bisa ditemukan di mana saja dan Linux itu digunakan setiap hari dan setiap saat. Contohnya, contoh penggunaan umum dari Linux ada pada server, desktop manajemen, pengembangan perangkat lunak, embedded system, rekayasa ilmu pengetahuan, dan peralatan jaringan. Itu salah satunya pasti ada yang menggunakan Linux. Jadi, eh, Linux itu fleksibilitas tidak seperti yang lain. Dia bisa dibuka dan digunakan di mana saja, kapanpun, dan di mana. Next, siapa yang menggunakan siapa ya biasanya siapa yang menggunakan Linux? Ya, biasanya itu yang menggunakan Linux itu ya pengembang pengembang perangkat lunak, administrator sistem, ilmuwan data, dan peneliti, dan juga pengembang web, dan seperti dan mungkin untuk mempelajari kita juga menggunakan Linux langsung untuk belajar mungkin dan lain sebagainya. Nah, kemudian kenapa menggunakan Linux? Nah, menggunakan Linux memiliki banyak keuntungan yang membuatnya menjadi pilihan utama bagi berbagai kalangan, mulai dari pengguna individu hingga perusahaan besar. Alasan lainnya adalah karena Linux itu ya open source, terbuka, dan juga gratis. Keamanannya juga tinggi, stabilitas dan keandalannya juga oke, dan juga efisien untuk pengembangan dan server. Jadi sangat eh, sangat menjadi prioritas penggunaan untuk kenapa tidak untuk menggunakan Linux selagi dia open source, gratis, keamanannya tinggi dan juga andalannya oke. Nah, kemudian ada Linux arsitektur. Seperti yang digambar ini ada sebuah Linux arsitektur atau ya susunan dari Linux itu sendiri, ada hardware, ada ya, kernel dan sebagainya. Sebelumnya Linux arsitektur itu adalah struktur dasar yang menjelaskan bagaimana sistem operasi Linux berfungsi dan berinteraksi dengan perangkat keras serta aplikasi. Nah, seperti yang ada di gambar di samping, ya arsiteknya ya seperti ada hardware, CPU, dan juga dia berfungsi untuk berinteraksi dengan perangkat keras serta aplikasi. Seperti itu. Nah, eh, yang kernel itu sebagai penjembatan saja antar user dengan eh, pengelolanya. Nah, sekian dari saya penjelasannya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang
kurang jelas, saya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.